Adapun kisah tentang penggalian kembali sumur Zamzam oleh Abdul Muttalib, maka diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, cucu dari Abdul Muttalib, ya. Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang hasan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib bercerita tentang apa yang dialami oleh kakeknya, ya, bahwasanya suatu hari Abdul Muttalib kakek Nabi bercerita, suatu hari aku tidur di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan atau disebut dengan Hijr, ya, dengan Hijr. Aku tidur di Hijr. Kemudian ada yang mengatakan kepadaku, ihfir Taibah, galilah Taibah. Aku bertanya, apa itu Taibah? Kemudian suara tersebut pergi. Dia lihat dalam mimpinya. Kemudian keesokan harinya dia pun tidur lagi di tempat yang sama. Kemudian datang suara tersebut kembali mengatakan, ihfir Barrah, galilah Barrah. Maka aku berkata, apa itu Barrah? Suara itu pun pergi tanpa ada penjelasan. Besoknya aku tidur lagi di tempat yang sama. Lalu datang suara itu lagi dan berkata, ihfir al-Madnunah, galilah Madnunah. Aku berkata, apa itu al-Madnunah? Lalu ia pun pergi. Kemudian keesokan harinya aku tidur lagi di situ. Tiba-tiba ada suara mengatakan, ihfir Zamzam, galilah Zamzam. Maka aku bertanya, apa itu Zamzam? Ternyata suara itu menjelaskan, Zamzam adalah air yang tidak akan surut, ya. Dengan air tersebut kau akan beri minum kepada para jamaah haji. Kemudian disebutkan posisinya di tempat sarang semut, disebutkan, ya, posisi sumur Zamzam tersebut. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Zamzam sebagian ulama mengatakan dinamakan Zamzam. Zamzam artinya ditahan, karena waktu air Zamzam pertama kali keluar, Hajar ibunya Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, membendung Zamzam agar tidak meluber. Dia tidak tahu air ini banyak atau tidak, dia khawatir kalau meluber akhirnya air tersebut hilang. Maka dia pun membendung Zamzam, maka disebut dengan Zamzam. Zamzam artinya ditahan. Tapi akhirnya setelah keempat kali bermimpi dan dijelaskan sifat-sifat lokasi sumur Zamzam, maka, ya, disebutkan di antara ciri-cirinya ada sarang semut, di antara ciri-cirinya ada burung gagak matuk-matuk di situ, ya. Kemudian dijelaskan di mana posisinya. Akhirnya Abdul Muttalib kemudian besoknya berangkat bawa cangkul ingin menggali sumur Zamzam. Waktu itu Abdul Muttalib baru punya anak satu, namanya Al-Harith, ya. Mulailah Abdul Muttalib ditemani anaknya cuma satu orang laki-laki, menemani dia untuk menggali. Dia menggali. Tatkala mulai tampak tanda-tanda adanya sumur, maka akhirnya orang-orang Quraisy mulai berkumpul. Akhirnya Abdul Muttalib gali, akhirnya keluarlah air Zamzam. Dia yang menemukan air Zamzam. Maka orang-orang Quraisy akhirnya protes. Mereka berkata, wahai Abdul Muttalib, kami juga berhak punya air Zamzam tersebut, karena kita semua keturunan siapa? Ismail. Quraisy keturunan Ismail atau bukan? Bukan. Abu Jahal keturunan Ismail atau bukan? Abu Lahab keturunan siapa? Ismail. Semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Maka mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kita semua keturunan Nabi Ismail, kita semua berhak memiliki air Zamzam tersebut. Kata Abdul Muttalib, tidak. Ini air Zamzam adalah dikhususkan untukku. Ini milikku, aku yang gali, aku yang temukan, ya. Aku yang bermimpi, ya, berarti ini khusus buatku. Mereka berkata tidak bisa, ya. Dan waktu itu Abdul Muttalib tidak bisa melawan, karena dia punya anak laki-laki cuma satu. Seandainya dia punya laki-laki banyak, mungkin dia akan melakukan perlawanan. Namun dia punya laki cuma satu, sementara orang Quraisy banyak. Akhirnya kata mereka, kita ngadukan, ya, kita berhakim kepada seseorang. Kata Abdul Muttalib, terserah kalian berhakim kepada siapa, ayo kita pergi. Akhirnya kata mereka, ada seorang perempuan dukun, tempatnya di negeri Syam, kita pergi ke sana. Jadi mereka mau berhukum sama siapa? Dukun perempuan, ya, nenek sihir. Akhirnya berangkatlah mereka. Abdul Muttalib dengan saudara-saudaranya, orang-orang Quraisy ramai dengan pasukannya. Berangkatlah mereka, berjalan dari Mekah menuju negeri Syam, itu jauh, ya. Dari Mekah Madinah saja 500 km. Kemudian dari Madinah ke negeri Syam mungkin 800-900 km, jauh. Madinah sampai Tabuk itu belum Syam, itu sudah 750 km. Jadi mereka akan menempuh jarak kira-kira 1.300-1.400 km untuk cari dukun perempuan itu. Akhirnya berangkatlah mereka, tentu melewati jalan yang terjal, melewati padang pasir dan macam-macamnya. Akhirnya berjalan dua rombongan tersebut.
Di tengah perjalanan ternyata persediaan air Abdul Muttalib habis. Rombongan Abdul Muttalib persediaan airnya habis. Akhirnya rombongan Abdul Muttalib minta air dari rombongan Quraisy. Semuanya Quraisy, Abdul Muttalib juga Quraisy. Akhirnya mereka minta pada rombongan satunya, rombongan satunya tidak mau. Tidak mau. Kalau kau mau kasih Zam-Zam sama kita. Abdul Muttalib juga tidak mau, bertahan. Tidak ada, pokoknya bertahan. Akhirnya tatkala sudah benar-benar kehabisan air, sudah tidak bisa bergerak, akhirnya Abdul Muttalib berhenti, orang-orang Quraisy juga berhenti melihat apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, daripada kita berjalan sampai akhirnya kita meninggal dunia, sama-sama meninggal dunia, tidak ada yang menguburkan kita, lebih baik kita gali kuburan kita masing-masing. Siapa yang meninggal terlebih dahulu kita kuburkan, agar kita meninggal semua dalam kondisi dikubur. Tinggal yang terakhir nanti urusan belakangan. Akhirnya mulailah mereka berhenti, mulailah mereka gali kuburan. Mereka gali kuburan, gali ya. Setelah kuburan sudah digali seluruhnya, tinggal mereka dikubur, tunggu satu orang mati satu demi satu. Ya, tiba-tiba Abdul Muttalib berubah pikiran. Dia mengatakan, wah kalau begini caranya kita cuma pasrah. Ayo kita berusaha, siapa tahu ada air di depan. Begitu Abdul Muttalib akan beranjak pergi, tiba-tiba ada air keluar dari kaki ontanya. Ya. Sehingga ini ada pertolongan datang. Akhirnya Abdul Muttalib pun minum, mengambil air, kemudian diberikan kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy sadar bahwasanya memang Zam-Zam itu milik Abdul Muttalib. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke nenek sihir. Akhirnya mereka pulang dan akhirnya Abdul Muttalib yang berhak memiliki Zam-Zam. Ini kita jelaskan kepada Abdul Muttalib agar kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena dia bernasab kepada Abdul Muttalib, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh nabi-nabi diutus dalam nasab-nasab yang tinggi. Kenapa? Agar orang-orang tidak mencela nasabnya kalau ternyata nasabnya rendah. Ya, karena kalau ternyata ada seorang nabi ternyata dari nasab yang rendah, dia akan dituduh orang ini ternyata dari kalangan rendahan, dia ngaku sebagai nabi supaya dihormati. Khawatirnya akan ada yang mencela dari sisi itu. Karenanya Allah memilih seluruh nabi dengan nasab yang tinggi supaya tidak ada tuduhan bahwasanya orang ini ingin mencari kedudukan. Karena Nabi SAW seandainya dia tidak mengaku sebagai nabi pun, dia pasti sudah mulia. Dia akan mewarisi Zam-Zam, dia akan menjadi orang top karena kakek dia Abdul Muttalib. Jadi dia mengaku sebagai nabi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi bukan mencari kedudukan. Bahkan dengan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka dia akan terancam, dia akan dibunuh, akan diusir dan yang lainnya. Seandainya nabi mencari kedudukan, tidak perlu mengaku sebagai nabi, cukup dia mengaku saya cucunya Abdul Muttalib, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Paham sini? Oleh karenanya tidak ada sisi celaan dari sisi nasab kepada para nabi karena mereka seluruhnya nasabnya tinggi.